Menjadi guru inspiratif Indonesia dengan Kuiper dan Fruity Sosro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ingat pesan ibu, selalu jaga ibadah dan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity Sosro. Dari awal tahun 2020, dunia mengalami masa pandemi, yaitu musibah tersebarnya virus COVID-19 yang mengubah kebiasaan kita dulunya melakukan aktivitas normal berubah menjadi tidak normal. Inilah berita wabah virus corona. Virus ini sendiri disebut SARS-CoV-2, sementara penyakitnya disebut penyakit virus corona 19 atau COVID-19. Ini merupakan virus corona yang serupa dengan virus yang menyebabkan serangkaian penyakit, mulai dari influenza hingga sindrom pernafasan akut atau yang dulu disebut SARS. 50.000 partikel virus ini bisa menembus lubang jarum kecil. Permukaan virus dipenuhi dengan duri-duri protein yang berwarna merah ini, yang kemudian menjadi fokus para ilmuwan untuk bisa menciptakan vaksin dari sini. Karena persebaran virus COVID-19 ini sangat cepat dan berbahaya sekali. Lonjakan pasien positif COVID-19 terus meningkat, yang akhirnya pemerintah memutuskan untuk WFH, work from home. Tujuannya untuk mengajak masyarakat mencegah persebaran virus COVID-19 ini. Oleh sebab itu, di dalam dunia pendidikan dan berubah total cara pembelajarannya. Yang dulunya belajar secara normal dengan tatap muka berubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring. Pada saat kondisi normal, PJJ atau pembelajaran jarak jauh sebagai pendukung, sedangkan pembelajaran tatap muka sebagai pembelajaran utama. Tapi sekarang malah kebalikannya. Kesulitan yang dihadapi mengajar di era pandemik ini yaitu tantangan dalam sarana dan infrastruktur yang belum memadai, yaitu belum meratanya akses jaringan internet, gawai yang belum memadai, mahalnya biaya kuota, belum meratanya penguasaan iptek di kalangan pendidik atau guru, belum siapnya pelaksanaan proses belajar mengajar menggunakan metode pembelajaran jarak jauh, dan kesulitan orang tua dalam mendampingi anaknya melakukan kegiatan belajar mengajar menjadi kendala yang ditemui selama proses pembelajaran jarak jauh ini. Di samping itu, penyesuaian pada pendidikan di masa pandemik ini juga perlu adanya modifikasi kurikulum. Pemerintah mengeluarkan kebijakan kurikulum darurat yang merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Jadi, guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban mengajar 24 jam tatap muka dalam satu minggu, sehingga guru dapat fokus memberikan pembelajaran interaktif kepada siswa tanpa perlu mengejar pemenuhan jam. Sebenarnya pembelajaran jarak jauh atau daring itu pembelajaran yang sangat mengasihkan dan sangat membantu sekali terhadap pekerjaan guru. Tetapi berhubung pembelajaran jarak jauh ini sebagai pembelajaran utama karena masa pandemik, jadi menyebabkan kita jadi bersedih karena ini merupakan musibah bencana. Apabila pada saat pembelajaran normal, pembelajaran jarak jauh ini sangat membantu sekali pekerjaan guru. Misalkan seperti ini, apabila guru sedang ditugaskan ke luar kota atau ada pelatihan, misalkan 3 hari, jadi anak tidak hanya tugas berupa kerjakan halaman ini, baca halaman ini, tidak, tapi diberikan seperti aplikasi. Anak juga tidak merasa bosan walaupun tidak ada gurunya, di situ ada aplikasi. Jadi guru
bisa mengerjakan 2 tugas sekaligus, bisa mengerjakan tugas dari sekolah yaitu tugas pelatihan keluar kota, dan juga bisa tetap mengajar serta bisa memantau tugas-tugas siswa dari jarak jauh. Itu apabila dalam keadaan normal. Tapi berhubung sekarang kondisinya seperti ini, jadi semuanya mengalami tantangan. Pembelajaran jarak jauh ini bisa menggunakan saya sendiri di belajar dengan siswa itu menggunakan aplikasi Edmodo, Classroom, Quizzes, Google Form, Zoom, Webex, dan YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi, kita bisa mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus apabila pembelajaran daring, sedangkan tatap muka kita harus full di sekolah. Tapi yang membuat sedih pembelajaran jarak jauh sekarang sebagai pembelajaran utama, yang pada saat normal sebagai pembelajaran pendukung. Semoga COVID-19 segera berakhir dan kita bisa belajar normal seperti dulu kala. Selain itu juga ancaman anak putus sekolah, penurunan capaian belajar. Tanpa sekolah, anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi guru, keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang. Anak beresiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. Anak kurang bersosialisasi. Sedangkan dampak positifnya, anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga, metode belajar yang variatif, anak peka dan beradaptasi dengan perubahan. Mau tidak mau, anak pasti harus mengeksplorasi teknologi. Mari kita simak video dampak negatif dan dampak positif yang dirasakan sama peserta didik. Belajar daring juga memperkenalkan aplikasi-aplikasi variatif seperti Google Form, Google Classroom, Zoom, YouTube, dan lain sebagainya. Dampak negatifnya, terkadang jaringan internetnya susah dan juga materi yang disampaikan oleh guru tidak tersampaikan secara maksimal seperti tatap muka. Dampak positif yang pertama adalah semakin dekat dengan orang tua. Dampak negatif yang pertama, semakin memburuk penglihatan karena sering menatap layar handphone dan tidak bisa bertemu dengan teman dan sahabat-sahabat terdekat. Harapan saya semoga wabah ini segera berakhir. Tentang adanya dampak positif dari pembelajaran online atau jarak jauh. Belajar di rumah itu lebih nyaman karena tidak ada yang mengganggu atau tidak ada anak yang lain yang ramai di negara ini. Jauh. Dampak negatifnya, keterbatasan gawai atau gadget setiap siswa dan keterbatasan internet sebagai penunjang pembelajaran daring. Semoga setelah vaksinasi ini sudah diberlakukan oleh pemerintah, COVID-19 ini segera berakhir dari negara Indonesia. Kita bisa melakukan aktivitas secara normal, belajar secara normal, dan kita selalu tetap menjaga ibadah kita, menjaga kebersihan kita, dan sukses selalu buat kita semua. Masa pandemik bukan halangan menjadi orang sukses, jadi kita harus tetap semangat untuk menjalankan hidup ke masa yang akan datang. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity Sosro.